Oh, Masya Allah. Ustadz, mohon nasihati kami. Kadang ada beberapa di antara kami ketika sedang di majelis ilmu, ilmu disampaikan, kita malah ngobrol dan tidak mencatat. Sehingga ada beberapa di antara kita yang fokus merasa terganggu. Bapak Ibu, hendaknya kita kalau masuk ke majelis ilmu ada adab-adab majelis ilmu. Ya Ibu, ilmu ini sesuatu yang berkah. Kalau tidak didapatkan dengan cara yang berkah juga, bagaimana nggak makbruk, nggak berkah ilmunya, Bu? Ya, karena yang kita dapat ilmu ini qala Allah wa qala, agungkan ilmu ini dengan adab, Pak. Dulu, Bu, para salafus soleh kalau mau datangi majelis itu pakai pakaian terbaiknya. Karena keagungan ilmu. Maka beradablah di majelis ilmu. Di antaranya Bapak Ibu, kalau ada ya kajian ilmu kita fokus. Ya, fokus. Karena yang kita dapatkan adalah maka ilmu ini nggak berkah nanti, apalagi sampai mengganggu yang lain, maka bukan pahala yang kita dapat tapi dosa. Minimal kalau kita nggak bisa mencatat, Bapak Ibu, hendaklah kita mendengar dengan baik. Bapak Ibu duduk di majelis aja itu sudah disebab kata Nabi SAW, kalau selesai pengajian itu malaikat naik lalu kemudian melapor, tapi Allah sudah tahu. Intinya kata Allah, aku ampuni semua dosa yang ada di situ. Kata malaikat, ya Allah, ada di antara mereka yang cuma duduk di belakang. Kata Allah, aku dampuni semuanya yang duduk di situ. Yang penting betul-betul ya khusyuk, tenang Pak ya. Dan bukan hanya mengganggu jemaah lain, juga mengganggu ustadznya. Ya untungnya saya nggak terlalu, karena anak saya banyak 7 Pak. Jadi saya nggak begitu ini. Tapi ada ustadz teman itu kalau ada seorang anak kecil marah, Bu itu anaknya tolong dong Bu, jangan di sini. Kalau saya alhamdulillah silakan ribut. Tapi ya gitu ya. Ya, jadi Ibu, hendaknya kita jaga adab. Itu sebabnya dulu para salaf mengatakan kami mempelajari adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Nah, adab ini penting sekali, terutama adab dalam menuntut ilmu. Karena yang dibacakan Al-Qur'an, dibacakan ilmu. Ustadz, bagaimana menanggapi orang yang merasa risau dengan adanya kajian ilmu di masjid ini? Menganggap kajian-kajian di sini mengajarkan Islam yang kaku, keras. Padahal mereka tidak pernah lihat duduk di majelis ini. Baik. Bahasanya paling gampang gini, bahasanya paling gampang. Kalau yang diajarkan ustadznya tidak ada sumbernya dari Quran dan hadis, jenengan berhak untuk menolak. Tetapi kalau dakwahnya ternyata tidak ada sumbernya, dalilnya Quran dan Sunnah, jenengan perlu protes. Protesnya pun dengan cara bukan rame-rame ngasih tahu, Ustadz kok dari tadi gak ada dalil-dalilnya ngomongnya gitu ya ta? Terus tadi kalau yang disampaikan Ustadz tadi itu selalu dengan nuansa dalil dan dalil, berarti bahwa Islam itu adalah menunjuki kita dengan dalil. Dalil itu ada jalan gitu loh. Contoh, sekarang pakai GPS loh sekarang malahan. Itu dalil itu. GPS itu dalil, Global Position System itu loh. Itu dalil itu, WAZI itu dalil. Dalil untuk orang maaf mau ke Pemda. Saya pernah mau ke sini kan, diputer-puterin ke sono tuh. Akhirnya ke sini. Itu dalil. Dalla yadullu. Wah menunjuki. Mau kemana? Giant. Oh nanti saya ini pulang nih. Ke tol. Kemana? Ke kiri atau ke kanan? Oh di sana diarahkan sama putri saya. Ke kanan Pak. Lu gitu. Dalil itu menunjuki. Jenengan mau ke galaksi. Galaksi mana ya? Kata orang Bu, galaksi itu mana ya? Kata orang sih nanti ibu keluar ke kiri terus, ke kiri kata orang itu. Logikanya, ibu lebih percaya dengan gini. Suaranya kan cewek biasanya suaranya, ya. Sri belok kiri, kan gitu ya. Sri atau apa tah? Siti ya. Belok kiri, kanan, kan gitu kan? Lah ya. Itu dalil. Untuk urusan dunia saja pakai dalil.
apalagi aku pakai apalagi untuk urusan agama. Jadi mesti pakai dalil, jangan pobi dengan dalil. Bentar-bentar dalil, bentar-bentar dalil, jangan begitu. Ya harus pakai dalil. Paham ya? Gitu. Lah, persoalannya saya mengajak sekarang kaum akhwat, kaum yang ikhwan untuk tidak bersikap eksklusivisme. Loh. Jangan bersikap eksklusif ketika bertemu dengan sesama mereka orang muslim yang mungkin secara malabisnya, secara pakaiannya mungkin belum sama dengan kita. Hadisnya jelas, jangan minta disalami, tapi ibu menyalami dulu, bapak ngomong dulu. Karena hadisnya begini, hakul muslimi al muslimi situn, hak muslim satu dengan yang lain ada 6. Idza laki tahu fasalim alaih, kalau kamu berjumpa dengannya ucapkan salam, kamu berjumpa. Hadisnya enggak begini, ketika kamu berjumpa dengannya nunggu dia ngucapin salam, enggak gitu. Itu namanya al hadisu wal ngarangiu. Oh no. Hadisnya kan jelaskan kalau kamu berjumpa dengan dia ucapan no salam. Ngono. Lah terkadang kita bersikap eksklusif karena performan beda, terkadang kita tidak mau tegur, sapa. Atau mereka Bapak Ibu tegur, mereka cicing, diem, ya enggak usah masalah, enggak apa-apa. Gitu loh. Intinya kayaknya pertanyaan yang kedua ini adalah berangkat dari sikap orang yang sangat eksklusif ketika di tengah masyarakat, ya kan? Baik. Tapi berbeda materinya dengan kata uzlah dan khultoh, berbeda. Karena ketika soal uzlah dan khultoh ini sudah soal masalah ibadah dan akidah. Contoh, ada orang yang tidak keluar, ada gembreng-gembreng tidak keluar, ada Agustusan nyanyi tidak keluar. Jangan kemudian dikaitkan dengan itu, enggak. Loh, gak pernah keluar, wadah apa-apa. Loh, berbeda ayatnya tadi, Al-Qasas 28, surat 28 ayat 5. Dengerin yang tidak manfaat, dia maaf. Iya, di rumah air. Berjumpa dengan itu dia maaf lalui aja, jaga kemuliaan diri, harus dibedakan ya. Tapi untuk soal yang baik, umat Islam akan menjadi yang terbaik, gitu, berusaha menjadi yang the best. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Al-ayah Surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Jadi panggilan ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Kalau ngaku masih beriman, segera tinggalkan sisa-sisa transaksi riba yang ada. Karena transaksi riba itu jumlahnya sangat banyak. Semuanya harus ditinggalkan. Jangan pernah berpikir bahwa kita nggak apa-apa bertransaksi dengan riba selama bunganya kecil. Nggak ada bunga kecil, nggak ada bunga besar. Semuanya dosa besar. Mau bunganya 2%, mau suku bunganya 5%, mau 80%, semuanya dosa besar. Sebagian orang mengatakan, oh riba yang terlarang itu riba yang jumlahnya berlipat. Mereka beralasan dengan firman Allah, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan kalian makan riba dalam jumlah yang berlipat. Jadi berdasarkan ayat ini, sebagian orang mengatakan riba yang terlarang adalah riba yang berlipat-lipat. Sementara kalau riba suku bunga hanya 2%, hanya 3%, hanya 5%, nggak apa-apa.
Ya 5%, 5% dari berapa triliun dulu? Ya bisa diremehkan yang namanya riba, besar maupun kecil. Sebab Allah nyatakan di sini apa? Wadaru ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa dari riba. Memang betul di ayat sebelumnya Allah melarang riba yang berlipat-lipat, tapi juga Allah melarang riba yang serpihan-serpihan. Ya, kalau diibaratkan riba besar itu kayak rengginang, tinggalkan semuanya, nggak boleh ditahankan, nggak boleh dimakan. Jadi kalau orang mau berkecimpung di riba, berarti dia sudah nantang perang melawan Allah dan Rasulnya. Al-Quran menyatakan memakan riba itu menantang Allah dan Rasulnya ke dalam peperangan. Kok malah sebagian orang mengatakan apa? Tanpa modal riba, dagangan saya nggak akan jalan. Tanpa modal riba, bisnis saya akan terhenti. Ya, padahal di sini dengan jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Itu. Oleh karena itu Imam Malik pernah ditanya, apakah ada dosa yang lebih besar yang masuk ke dalam perut daripada minuman khamr? Adakah dosa yang lebih besar yang masuk ke dalam perut daripada minuman khamr? Ketika itu Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam penduduk Madinah ketika itu, Imam madhab terkemuka, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik ketika itu berpikir, apa kira-kira dosa yang lebih besar yang masuk ke perut daripada khamr? Setelah dipikir, ketemu ayat ini. Imam Malik menemukan ayat ini, bahwa orang yang memakan riba itu menantang perang Allah dan Rasulnya. Maka riba, kata Imam Malik, lebih besar dosanya daripada minum khamr. Kenapa? Kenapa riba lebih besar dosanya daripada minum khamr? Sebab kalau khamr, Allah nyatakan dalam Al-Quran bagaimana konteksnya. Khamr itu kul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Khamr itu dosa besar, tapi kata Allah ada manfaatnya, dan dosanya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Coba bayangkan, Al-Quran menyatakan khamr ada manfaatnya, hanya saja dosanya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Jadi coba kalau riba, para jamaah coba cek, adakah Allah mengatakan tentang riba, riba itu dosanya lebih besar tapi banyak manfaatnya? Kenapa? Riba itu akan menjalankan roda perekonomian negeri, begitu? Nggak ada. Nggak ada di situ konteks Allah nyatakan riba itu ada manfaat. Tidak. Allah dengan tegas mengatakan apa? Tantang perang melawan Allah dan Rasulnya. Sementara peminum khamr, ada nggak? Barang siapa yang meminum khamr, umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sehingga di sini apa? Jelas nyata bahwa riba lebih besar daripada apa? Daripada khamr. Dosanya lebih besar daripada khamr. Tapi anehnya sekarang, ya, kalau seorang sekarang ditawari sama bule datang, yo bulenya itu bawa khamr, kualitasnya top, dari mana? Dari New Zealand misalkan. Ayo minum dulu bro katanya. Dikit aja, misalkan secangkir doang atau setengah cangkir aja, nggak apa-apa bro, biar seger pikiran kau itu, misalkan. Kira-kira mau nggak kalau umat Islam? Oh enggak, saya nggak minum itu. Kamu aja tuh yang minum sudah. Bahkan mungkin umat Islam yang mungkin dia Islamnya biasa-biasa aja, belum tentu mau dia suruh minum khamr. Kecuali yang pecandu lain ya. Yang Islamnya biasa-biasa aja, belum tentu mau disuruh minum khamr. Enggak, saya nggak minum khamr. Itu haram dalam agama kita. Ya. Tapi begitu ditawari apa? Nih, bro, saya pinjemi modal 100 juta, tapi nanti balik
130 juta ya. Oh, beres, gampang, tanda tangan langsung. Mau saja langsung. Lucu. Padahal itu riba lebih besar dosanya daripada khamar. Ya. Baik, jemaah sekalian. Maka di sini Allah dengan tegas mengatakan perang kepada para pemakan riba. Kita pun seperti itu, tegas. Kita tegas perang dengan seluruh apa saja yang kaitannya dengan ribawi. Ya. Kita tidak akan memakai modal dengan sistem riba, tidak. Kita juga tidak akan berhubungan dengan lembaga ribawi, dalam artian berhubungan di sini adalah kita meramaikan, memberikan keuntungan banyak buat mereka, tidak. Ya. Kalau lebih bagus lagi apa? Orang-orang kaya berkumpul, memberikan bantuan kepada siapa? Orang-orang yang nggak punya modal, tapi dia amanah ya, makanya dicek dulu dia aman apa tidak. Baru setelah itu apa? Dia dimodali sekian, mungkin dengan akad mudharabah atau mungkin dengan pembayaran hutang dicicil ya, tapi tidak berbunga. Nah itu nanti tentunya ini orang-orang kaya harus punya peran dalam hal ini. Ya, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang atau mungkin sebagian lembaga ekonomi itu berpikir bahwa tanpa bunga mereka nggak bisa jalan. Bagaimana kita tanpa bunga bisa meminjamkan sebuah modal? Ya, buktinya di Saudi Arabia ada sebuah perbankan yang dia meminjamkan. Dia meminjamkan tanpa bunga, tetap kaya banknya. Bahkan pemilik bank itu termasuk orang terkaya di Saudi Arabia. Luar biasa, konglomerat, kaya raya. Kenapa? Karena mereka berpikir itu pakai din, pakai agama, bukan pakai logika. Nah, sekarang orang-orang yang berdiri di perbankan ribawi di negeri kita berpikir minjemin gak ada bunga. Oh, gak mau. Gak mau. Dari mana kita untung katanya? Itu kalau orang berpikir tidak pakai agama seperti itu. So kalau berpikir bahwa memberi pinjaman itu apa? Menolong saudaranya sama muslim. Berpikir dong seperti itu. Bahwa meminjamkan itu menolong. Bahwa pahala yang diharapkan pahala akhirat. Kalau nggak siap, nggak usah minjemi. Selesai urusan. Kenapa harus berbunga? Ini tega banget sesama muslim sampai menerapkan bunga. Bahkan main sita, main bodyguard. Apa namanya itu, tukang tarik, debt collector. Ya, debt collector. Main debt collector, manggil aparat dan seterusnya. Ya, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, hati-hati nih orang-orang seperti ini. Tadi sebelumnya pernah kita bahas, seluruh pihak yang terkait dengan riba semua kena laknat semuanya. Semuanya kena laknat. Bahkan pencatat riba itu juga kena apa? Laknat. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Apa definisi amal soleh? Dan siapa yang pantas kita sebut orang soleh? Amal soleh itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikerjakan dengan ikhlas. Itu definisi amal soleh. Orang soleh adalah orang yang mengamalkan sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ikhlas. Nah jemaah sekalian, kalau amalan itu tidak sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan amal soleh. Itu namanya amalan yang tertolak. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi amalan yang tidak sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan amal soleh, tetapi amalan yang tertolak. Artinya ditolak oleh Allah. Kenapa ditolak? Karena itu bukan kebaikan. Andai baik, Allah terima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik.
Nggak mungkin kalau itu baik, kemudian Allah tolak. Pasti itu buruk. Walaupun perasaan kita kayaknya ini bagus. Makanya jangan kembalikan kepada perasaan kita. Jangan dikembalikan kepada penilaian kita. Menurut saya, menurut hemat saya, ini bagus amalan ini. Jangan jemaah sekalian. Atau jangan kita kembalikan kepada banyak orang, pendapat banyak orang. Amalan ini pasti bagus. Kenapa? Banyak masjid amalkan ini. Banyak manusia mengamalkan. Jangan. Belum tentu itu benar. Benar atau tidak dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Kalau beliau amalkan, beliau ajarkan, itulah namanya kebenaran dan kebaikan. Kalau tidak, maka itu adalah kebatilan. Karena jemaah sekalian, agama Islam ini sudah sempurna. Sehingga seluruh kebaikan pasti ada dalam Islam. Kalau tidak ada, berarti belum sempurna dong. Sudah sempurna agama kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah, telah kusempurnakan untukmu agamamu. Artinya semua kebaikan sudah ada. Tidak ada kebaikan kecuali telah diajarkan oleh Islam. Kalau tidak diajarkan Islam, maka itu pasti bukan kebaikan. Iya. Dan juga Rasulullah SAW telah mengajarkan semua kebaikan. Karena itu tugas beliau. Kalau ada kebaikan tidak beliau ajarkan, berarti beliau tidak bertugas dengan benar sebagai Rasul. Itu namanya khianat. Tidak amanah. Amanah Allah kepada beliau, laksanakan tugasmu. Ajarkan semua kebaikan. Makanya jemaah sekalian, kalau kita memunculkan satu ajaran baru yang Rasulullah SAW tidak contohkan, lalu kita bilang itu baik, sama saja kita mengatakan Rasulullah SAW tidak bertugas dengan benar. Buktinya apa? Ini ada kebaikan, tapi beliau nggak ajarkan. Ada kebaikan, tapi beliau tidak ajarkan. Padahal beliau sudah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini kunci istiqamah, senantiasa mengikuti jalan Rasulullah SAW atau mengamalkan sunnah-sunnah beliau dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amal soleh kita duduk di masjid, mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, belajar ilmu agama, ini merupakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan di Quran. Allah berkata di Quran, Allah berfirman di Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini ayat yang pertama kali turun. Ayat yang pertama kali turun perintah itu bukan perintah sholat, bukan perintah puasa. Ada tahu kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Yang diperintah baca. Baca itu kunci ilmu. Berarti yang diperintah pertama kali itu tambah ilmu. Tambah ilmu itu belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi. Kalau tambah ilmu itu baca menjadi perintah, maka membaca menambah ilmu, belajar berarti ibadah karena Allah perintahkan. Tidak mungkin ada Allah perintahkan kecuali itu ibadah. Kalau seandainya disebutkan di Quran satu kali perintah sudah wajib. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Berapa di ayat Quran yang memerintahkan puasa? Enggak banyak. Paling 2 atau 3 ayat, tapi umat Islam sepakat puasa itu wajib. Berapa ayat Quran yang menyuruh belajar? Banyak. Iqra, menyuruh belajar tidak? Belajar baca. Ayat Quran surat Muhammad Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Belajarlah kata Allah. Fa'lam, ilmuilah, ketahuilah bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wastaghfir li dzambik. Dan minta mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Dalil Quran memerintahkan kita belajar. Dalil hadis Rasulullah banyak. Kata Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar itu wajib bagi setiap orang Islam, apalagi yang dipelajari akidah.
Jadi kalau ada orang yang belajar ilmu agama, mempelajari kewajibannya, maka bisa jadi belajar ilmu agama lebih afdol daripada sholat sunnah. Kenapa Pak? Karena sholat sunnah tetap sunnah. Belajar ilmu agama bisa wajib. Kalau sunnah dibandingkan dengan wajib, maka wajib lebih besar pahalanya. Dari itu Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku belajar 1 malam suntuk lebih aku sukai daripada aku sholat malam 1 malam suntuk. Kenapa? Kenapa Imam Syafi'i lebih suka belajar 1 malam suntuk daripada sholat 1 malam suntuk? Bukan berarti kita meninggalkan sholat malam, tapi sholatnya tetap ada. Tapi kenapa Imam Syafi'i lebih mendahulukan belajar? Salah satu jawabannya, kalau sholat itu kebaikannya antara kita sama Allah, nggak kepada yang lain. Kalau belajar ilmu agama, kita baca Quran pasti, kita baca hadis iya, kita salawat kepada Nabi iya, itu ibadah. Lalu kalau kita sudah punya ilmu, kita ajarkan kepada orang lain, modal kalau kita sudah meninggal ilmu yang bermanfaat tidak akan terputus. Kalau seandainya Imam Syafi'i dulu cuma sholat, gak pernah belajar dan gak menulis buku, mungkin kita tidak akan pernah kenal sama Imam Syafi'i. Tapi karena dia belajar, dia nulis buku, dia ibadah kepada Allah, sampai hari ini orang Islam tahu semuanya siapa Imam Syafi'i. Jangan kebanyakan lihat berita, lihat secukupnya aja, tahu secukupnya aja tanpa perlu mendalami. Karena betapa banyaknya kabar yang seandainya kita tidak mengetahuinya, itu lebih baik buat iman kita dan lebih sehat buat hati kita, lebih membuat kita lebih bertawakal. Betapa banyaknya kasus dan kejadian yang ada pada diri kita, kita tidak tahu, tapi Allah selamatkan kita. Agama Islam Allah turunkan sebagai rahmat lil alamin, sebagai kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Maka ini prinsip yang sangat besar, bahwa kebaikan Islam bukan hanya untuk kaum muslimin saja, melainkan untuk seluruh alam, termasuk untuk orang-orang kafir. Maka sungguh tidak benar tuduhan yang mengatakan Islam tidak mengajarkan bagaimana toleransi, bagaimana bisa menghargai, menghormati orang-orang yang berbeda agama dengan mereka. Sungguh sejarah membuktikan dengan sangat jelas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya menjalankan prinsip toleransi tersebut. Bagaimana tidak? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersebelahan rumahnya ketika di Mekah dengan Abu Lahab, orang kafir berbeda agama. Bahkan Abu Lahab ini, ya, meskipun pamannya adalah orang yang paling membenci dan memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin, meskipun demikian Rasulullah sangat menjaga hak-hak tetangganya tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ada sedikit pun seruan untuk memusuhi orang-orang yang berbeda agama di Madinah. Justru sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak seluruh pemuka agama
yang ada di Madinah untuk bersama-sama bersatu sebagai rakyat atau bangsa Madinah dalam menggapai kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan bagi kota Madinah dan rakyatnya, serta menghindar dari segala keburukan-keburukan yang bisa datang kepada kota Madinah. Saat itu di Madinah ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang musyrik. Semuanya diajak untuk bersama-sama menyepakati perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Madinah atau piagam. Tidak ada pemaksaan kepada Islam saat itu, karena memang dalam Islam Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Tidak diperbolehkan bagi siapapun. Tidak diperbolehkan bagi setiap muslim untuk memaksa orang lain yang berbeda agama dengannya kepada agama Islam. Dipersilahkan untuk tetap pada agamanya, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ya, mereka hanya dijelaskan dan diajak tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Jika mereka suka, silahkan masuk Islam. Jika tidak suka, dipersilahkan sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Dan ayat tersebut sampai saat ini masih ada, bahkan sampai hari kiamat. Umat Islam tidak akan pernah sekalipun memaksa orang untuk masuk ke dalam agama ini, karena kita berpegang teguh dengan ayat tersebut, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Rasulullah hanya mengajak mereka, ayo bersama-sama saling menghargai satu sama lain. Kami kaum muslimin punya tata cara agama Islam, hargai kami. Kalian Yahudi silahkan di tempat ibadah kalian melaksanakan ajaran ibadahnya. Mereka yang beragama yang lain pun demikian. Mari kita jaga keamanan dan keselamatan, kestabilan kota Madinah yang merupakan tempat kita bersama. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan di antara sifat orang beriman itu adalah orang-orang yang salatnya khusyuk. Kemudian kata Allah, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari lagwi, perkataan sia-sia. Perkataan sia-sia. Ini diantara sifat orang beriman. Lisannya jauh dari kesia-siaan. Dia berpaling dari kesia-siaan, baik perbuatan ataupun perkataan yang tidak berarti. Itulah sifat orang-orang beriman. Ya. Maka ini jelas menunjukkan bagi kita sekalian bagaimana Allah memotivasi kita untuk memiliki sifat yang mulia ini sebagai ciri dari keimanan, yaitu lisan yang jauh dari
kesia-siaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf, "Ma yafidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada ucapan yang diucapkan melainkan di sana ada malaikat yang dekat dan tidak melewatkan setiap apapun yang keluar melainkan mereka catat. Ya. Maka ini kabar dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa yang keluar dari lisan ini diawasi dan dicatat oleh malaikat yang dekat dan tidak pernah melewatkan sedikit pun yang keluar dari lisan itu. Ya. Yang menunjukkan bagi kita untuk memberi perhatian kepada yang namanya lisan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Nur ayat 24. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ingatlah pada hari nanti akan bersaksi atas mereka, lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Didalil kalau lisan itu akan menjadi saksi. Maka agar dia menjadi saksi yang membaikkan, menguatkan, berbuah kebaikan bagi kita, maka nggak ada jalan kecuali untuk menjaganya. Sehingga lisan itu benar-benar menjadi kebaikan dan berbuah kebaikan yang akan kita dapatkan nanti di yaumul qiyamah. Ya. Ini hadis Nabi SAW, ini firman Allah. Dan banyak lagi yang tidak saya bacakan. Hanya sekedar untuk mengingatkan bahwasanya Al-Quran memiliki perhatian besar terhadap lisan. Ya. Kemudian adapun hadis Nabi yang mulia, Nabi yang mulia SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi pernah ditanya, "Ayyul muslim afdal?" Muslim. Maka kata Nabi, "Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi." Rasulullah SAW mengatakan muslim yang paling afdal adalah seorang muslim di mana muslim lainnya selamat dari kejahatan lisan atau tangannya. Maka seorang muslim, keislaman yang hakiki diantaranya tercermin dari lisan yang digunakan. Orang muslim yang sesungguhnya lisannya itu tidak menyakiti orang lain. Orang lain itu selamat dari kejelekan lisannya. Itulah seorang muslim yang paling afdal. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah berkata-kata baik atau diam. Berarti bagi seorang mukmin ucapan yang keluar dari lisannya memiliki keterikatan dengan hari akhir, memiliki hubungan dengan Allah, bukan sekedar ucapan untuk dia ucapkan, tapi ini berkaitan dengan Allah yang mendengar, yang maha mendengar, mengawasi, dan berkaitan dengan hari akhir yang kita akan pertanggungjawabkan apa yang keluar ini. Itu bagi seorang muslim. Makanya kata Nabi, yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata baik atau diam. Maka perkataan ini
hanya bisa keluar dengan baik kalau orang itu benar-benar imannya kepada Allah dan hari akhir. Dan lisan yang baik pertanda kebaikan iman kepada Allah dan hari akhir. Dan bagi seorang muslim, lisan itu bukan hanya apa yang keluar kemudian selesai, tidak terdengar lagi dan selesai urusannya, tapi urusannya adalah sampai dia harus bertanggungjawabkan nanti yaumul qiyamah, bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika seperti ini seseorang dalam mempergunakan lisannya, kira-kira apa yang akan dilakukan? Pastinya dia akan penuh kehati-hatian. Karena ketika dia ingin mengucapkan satu ucapan, ada urusannya dengan iman kepada Allah yang mengawasinya, yang mendengar perkataannya. Maka gak mungkin dia perdengarkan kepada Rabb-nya perkataan-perkataan yang jelek, yang buruk, yang kotor. Ketika dia hendak mengeluarkan perkataannya, dia tahu dia akan menghadap Allah, mempertanggungjawabkan perkataannya tersebut. Maka sebelum dia melontarkan perkataannya, dia pun sudah menyiapkan jawaban. Kalau dia nanti ditanya, kenapa engkau keluarkan perkataan tersebut? Kau penuh dengan perhitungan. Itulah bagi seorang mukmin lisan-lisan mereka yang mereka pergunakan, penuh dengan perhitungan. Dan kalau dia seperti ini, jadilah dia muslim yang paling afdal, muslim yang paling sejati, seorang muslim yang terjaga keimanannya tercermin dari apa yang keluar dari lisannya tersebut. Sahabat Suhaib Ar-Rumi. Sahabat Suhaib Ar-Rumi ini, dia adalah orang, tadinya dia beragama Nasara. Kemudian dia masuk Islam ketika dia mendengarkan dakwah Nabi SAW. Kemudian dia masuk dalam Islam. Dia tinggal di kota Mekah. Dia berdagang, dia bisnis, sehingga menjadi orang yang sangat kaya raya. Dia agamanya pada waktu itu masih agama Nasara. Dia kaya raya. Dia sangat kaya raya, punya harta yang sangat banyak, sukses dalam usaha. Tetapi dia mendengarkan ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya pun tergerak untuk ingin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia bertemu dengan Nabi dan diajarkan oleh Nabi tentang Islam, masuk ke dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk dalam Islam. Kemudian ketika dia masuk ke dalam Islam, tertanam dalam jiwanya tauhid yang sangat kokoh. Ada perintah hijrah ke Madinah. Karena orang-orang Islam yang ada di Mekah itu disiksa, dicaci maki. Maka diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Suhaib Ar-Rumi pun ingin hijrah ke Madinah. Ketika dia di perjalanan ingin hijrah ke Madinah, dia ditangkap oleh orang-orang musyrik. Ditangkap. Akhirnya dia dipenjara. Ketika dia dipenjara dalam sebuah rumah. Di depan pintu ada penjaga. Kemudian Suhaib Ar-Rumi bagaimana caranya agar dia bisa lolos hijrah ke Madinah, tapi dia tidak mungkin, ada penjaga. Maka Suhaib Ar-Rumi di malam hari dia pura-pura sakit perut. Dia berkata kepada penjaga atau tentara yang ada di depan pintu, saya ingin ke WC, saya sakit perut. Karena zaman dahulu WC itu ada di luar rumah, bukan di dalam rumah. Sebagaimana dulu kita di kampung, orang pernah tinggal di kampung, itu WC ada di luar rumah, itu zaman dahulu. Nah pada zaman Rasulullah WC itu di luar rumah. Maka Suhaib Ar-Rumi, wahai penjaga, saya ingin ke WC, sakit perut. Kemudian penjaga ini mengantar ke WC. Keluar dari WC, masuk ke rumah lagi. Kemudian
Penjaga ini ingin istirahat, dibangunkan lagi. Wahai penjaga, saya ingin ke WC, sakit perut. Dibukakan pintu, diantar ke WC. Kemudian pulang lagi. Kemudian setelah dia sampai di rumah, dia berkata lagi, wahai penjaga, saya sakit perut. Diantar lagi ke WC sampai selesai masuk rumah. Nggak lama kemudian Suhaib Ar-Rumi berkata, wahai penjaga, saya sakit perut, saya mau ke WC. Penjaga ini berkata, ini benar-benar sakit perut, ya. Akhirnya diantar ke WC, kemudian selesai masuk rumah. Kemudian diantara penjaga ini berkata, Suhaib Ar-Rumi ini sakit perut, tidak mungkin dia kabur, dia sakit. Akhirnya penjaga ini membiarkan pintu tidak dikunci, supaya nanti kalau dia mau ke WC tidak perlu membangunkan kita. Akhirnya penjaga ini tidur semuanya. Ketika dia tidur, Suhaib Ar-Rumi melihat, penjaga pernah tidur. Kesempatan bagi saya untuk kabur hijrah ke Madinah. Dia pelan-pelan keluar, dia ingin hijrah ke Madinah. Kemudian ketika dia hijrah, keluar dari rumah kabur, penjaga terbangun, melihat ke dalam rumah, Suhaib Ar-Rumi sudah tidak ada. Lalu penjaga ini berkata kepada temannya, hei bangun, Suhaib kabur. Akhirnya dia bangun. Dia mengejar Suhaib Ar-Rumi pakai kuda. Suhaib Ar-Rumi jalan kaki, ya, di tengah malam. Akhirnya dikejar, ketangkap kembali, ya, ketangkap kembali. Kemudian Suhaib Ar-Rumi ini berkata, kenapa engkau menangkap saya? Maka Suhaib Ar-Rumi berkata, wahai penjaga, wahai orang-orang musyrik, wahai intel, bagaimana pendapatmu kalau seluruh hartaku saya berikan kepadamu dan biarkan aku hijrah ke Madinah? Apa jawaban penjaga ini atau orang-orang musyrik ini? Kalau itu boleh. Kalau engkau serahkan seluruh hartamu kepada kami, silahkan hijrah ke Madinah, mengikuti Nabi SAW. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi memberitahukan semuanya. Di sini harta saya, ini harta saya, ini usaha saya, semuanya ambil. Kemudian orang-orang musyrik itu pun mengambil seluruh harta Suhaib Ar-Rumi dan dia bebas hijrah ke Madinah. Kemudian dengan sebab Suhaib Ar-Rumi ini hijrah ke Madinah karena dia meninggalkan seluruh hartanya, maka Rasulullah SAW diberitahukan oleh Allah bahwa sahabatmu Suhaib Ar-Rumi, dia meninggalkan hartanya, dia memberikan semua hartanya kepada orang-orang musyrik demi hijrah. Maka Rasulullah SAW menunggu kedatangan Suhaib Ar-Rumi. Lalu dia berkata, ribahal bay' Abu Yahya, beruntunglah perdagangan Abu Yahya. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, beruntunglah perdagangan Abu Yahya atau Suhaib Ar-Rumi, karena Suhaib Ar-Rumi memberikan seluruh dunianya demi akhirat. Dia meninggalkan seluruh hartanya demi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah para sahabat yang memiliki tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan seluruh hartanya demi iman. Dia meninggalkan seluruh hartanya demi hijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau di masa dulu kita pernah bekerja pada perusahaan asuransi? Itu yang ditanyakan cara bertobat karena merasa bersalah kepada para nasabah yang telah dirugikan atau yang diuntungkan. Nasabah yang diuntungkan. Bagaimana Ibu merasa bersalah? Paham maksud saya? Kalau yang dirugikan nggak apa-apa merasa bersalah, tapi nasabah diuntungkan merasa senang harusnya ya.
Nah, intinya tadi kita sudah tahu bahwa asuransi ini adalah sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Dan itu sudah sepakat para ulama. Ya. Karena gharornya, ketidakjelasannya sangat tinggi. Pertanyaannya bagaimana bertobat? Bertobat itu sama seperti pada maksiat yang lainnya. Menyesali dalam hati, berjanji tidak akan mengulangi, ya itu. Kemudian kalau masih ada hasil yang haram, itu kan haram. Ya, masih ada hasilnya yang dulu yang haram pada kita. Maka dilihat keadaan kita sekarang, kita termasuk orang yang punya uang atau tidak. Ya, pada asalnya sesuatu yang haram kita lakukan kita tidak tahu, maka itu tidak berdosa. Kalau sudah habis kita pakai tidak ada masalah. Falahu masalah fa amru ilallah. Yang berlalu biar berlalu dan biar Allah yang berikan keputusan di akhirat nanti. Kalau betul-betul dalam hatinya bertobat kepada Allah, Allah pasti akan maafkan. Yang berlalu biar berlalu. Cuman bagi orang yang sempat kaya dia dari hasil yang haram itu, ya, apakah boleh dia menikmati hasil yang haram itu dulu? Maka ya kalau masih sisa, dilihat status dia. Kalau dia fakir miskin tidak punya pekerjaan berikutnya, maka halal untuk kebutuhan dia makanan pokoknya 1 tahun, dan untuk usaha maka sisanya itu sebaiknya dia bersihkan, diberikan pada fakir miskin keluarganya. Tidak boleh pada orang tua, tapi berikan pada mungkin saudara yang beda rumah, yang fakir miskin juga dikasih ke mereka. Ya. Wallahu ta'ala dalam rangka membersihkan dari harta yang haram. Wallahu ta'ala alam. Ya, ketidaktahuan tidak ada dosa. Itu yang harus kita, tapi rasa bersalah menunjukkan keimanan kepada Allah. Ya, sehingga Umar ya, yang sering menangis ketika ingat beliau pernah membunuh anak perempuannya. Padahal itu tidak tahu, tapi beliau selalu menyesali perbuatan dosa. Itu menunjukkan iman kita pada Allah. Maka semoga Allah menjaga iman kita hingga diwafatkan dari dunia ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah cuaca yang tidak menentu, di tengah hujan yang Allah turunkan, selain menjadi rahmat bagi segenap manusia, terkadang pada sebagiannya menjadi azab. Hal ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena manusia itu sendiri. Disebabkan karena tangan-tangan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيق بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas. Ini sebab dari kerusakan tangan-tangan manusia itu sendiri. Disebabkan karena kerusakan amalan mereka, perbuatan mereka sendiri. Apa tujuannya? Allah sendiri yang menyatakan liyudhiqa ba'dalladzi 'amilu. Agar mereka merasakan sebagian apa yang mereka kerjakan, sebagian apa yang mereka perbuat. Dan hikmahnya atau gayahnya, puncak tujuannya adalah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kemana? Kembali kepada Allah, kembali mengingat Allah, kembali bertaubat pada Allah atas segala semua apa yang mereka perbuat.
Jadi apa yang terjadi dari kerusakan jangan salahkan siapa-siapa. Oleh karena itu jangan menyalahkan pemimpin, jangan menyalahkan penguasa, jangan menyalahkan wali kota, jangan menyalahkan gubernur. Salahkan diri kalian sendiri. Yang terjadi kan gitu. Disalahkan pemimpinnya, dianggap tidak bisa memimpin. Apa hubungannya? Hujan rahmat dari Allah bisa menjadi azab karena kalian. Karena taat. Bukan karena gubernurnya, bukan karena wali kotanya, bukan karena pemimpinnya, bukan karena siapa-siapa. Karena hamba itu sendiri. Apa yang telah mereka kerjakan itu sangat-sangat bila dikaitkan hujan dengan rahmat dari Allah ini dikaitkan dengan politik, dengan kesalahan fulan, kesalahan pemimpin fulan, kesalahan wali kota fulan. Ini apa-apaan? Salahkan diri sendiri. Allah sendiri yang menyatakan, dan itu sudah sunnatullah, bima kasabat aydin nas. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dua kali Allah menyatakan apa yang terjadi musibah dari satu musibah, bima kasabat aydikum, oleh sebab karena tangan-tangan kalian sendiri. Allah menyatakan demikian. Kok kita nyalahin manusia yang lain? Salahkan diri sendiri. Terkadang rahmat menjadi azab disebabkan karena manusia. Rahmat dari Allah. Ketika rahmat ini menjadi azab, yang salah, manusia yang salah. Kenapa dia merubah rahmat Allah menjadi azab? Ya. Nah, kita kembali. Oleh karena itu bersyukur pada Allah. Sahabat Suhaib Ar-Rumi. Sahabat Suhaib Ar-Rumi ini dia adalah orang, tadinya dia beragama Nasara. Kemudian dia masuk Islam ketika dia mendengarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia masuk dalam Islam. Dia tinggal di kota Mekah. Dia berdagang, dia bisnis sehingga menjadi orang yang sangat kaya raya. Dia agamanya pada waktu itu masih agama Nasara. Dia kaya raya. Dia sangat kaya raya, punya harta yang sangat banyak, sukses dalam usaha. Tetapi dia mendengarkan ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya pun tergerak untuk ingin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia bertemu dengan Nabi dan diajarkan oleh Nabi tentang Islam, masuk ke dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk dalam Islam. Kemudian ketika dia masuk dalam Islam, tertanam dalam jiwanya tauhid yang sangat kokoh. Ada perintah hijrah ke Madinah. Karena orang-orang Islam yang ada di Mekah itu disiksa, dicaci maki. Maka diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Suhaib Ar-Rumi pun ingin hijrah ke Madinah. Ketika dia di perjalanan ingin hijrah ke Madinah, dia ditangkap oleh orang-orang musyrik. Ditangkap. Akhirnya dia dipenjara. Ketika dia dipenjara dalam sebuah rumah. Di depan pintu ada penjaga. Kemudian Suhaib Ar-Rumi bagaimana caranya agar dia bisa lolos hijrah ke Madinah. Tapi dia tidak mungkin, ada penjaga.
Maka Suhaib Ar-Rumi di malam hari dia pura-pura sakit perut. Dia berkata kepada penjaga atau tentara yang ada di depan pintu, saya ingin ke WC, saya sakit perut. Karena zaman dahulu WC itu ada di luar rumah, bukan di dalam rumah. Sebagaimana dulu kita di kampung, orang perlu tinggal di kampung, itu WC ada di luar rumah. Itu zaman dahulu. Nah, pada zaman Rasulullah WC itu di luar rumah. Maka Suhaib Ar-Rumi, wahai penjaga, saya ingin ke WC, sakit perut. Kemudian penjaga ini mengantar ke WC. Keluar dari WC, masuk ke rumah lagi. Kemudian penjaga ini ingin istirahat, dibangunkan lagi. Wahai penjaga, saya ingin ke WC, sakit perut. Dibukakan pintu, diantar ke WC. Kemudian pulang lagi. Kemudian setelah dia sampai di rumah, dia berkata lagi, wahai penjaga, saya sakit perut. Diantar lagi ke WC sampai selesai masuk rumah. Nggak lama kemudian Suhaib Ar-Rumi berkata, wahai penjaga, saya sakit perut, saya mau ke WC. Penjaga ini berkata, ini benar-benar sakit perut, ya. Akhirnya diantar ke WC, kemudian selesai masuk rumah. Kemudian diantara penjaga ini berkata, Suhaib Ar-Rumi ini sakit perut, tidak mungkin dia kabur, dia sakit. Akhirnya penjaga ini membiarkan pintu tidak dikunci, supaya nanti kalau dia mau ke WC tidak perlu membangunkan kita. Akhirnya penjaga ini tidur semuanya. Ketika dia tidur, Suhaib Ar-Rumi melihat, penjaga pernah tidur. Kesempatan bagi saya untuk kabur hijrah ke Madinah. Dia pelan-pelan keluar, dia ingin hijrah ke Madinah. Kemudian ketika dia hijrah, keluar dari rumah kabur, penjaga terbangun. Melihat ke dalam rumah, Suhaib Ar-Rumi sudah tidak ada. Lalu penjaga ini berkata kepada temannya, hei bangun, Suhaib kabur. Akhirnya dia bangun. Dia mengejar Suhaib Ar-Rumi pakai kuda. Suhaib Ar-Rumi jalan kaki, ya, di tengah malam. Akhirnya dikejar, ketangkap kembali, ya, ketangkap kembali. Kemudian Suhaib Ar-Rumi ini berkata, kenapa engkau menangkap saya? Maka Suhaib Ar-Rumi berkata, wahai penjaga, wahai orang-orang musyrik, wahai intel, bagaimana pendapatmu kalau seluruh hartaku saya berikan kepadamu dan biarkan aku hijrah ke Madinah? Apa jawaban penjaga ini atau orang-orang musyrik ini? Kalau itu boleh. Kalau engkau serahkan seluruh hartamu kepada kami, silahkan hijrah ke Madinah, mengikuti Nabi SAW. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi memberitahukan semuanya. Di sini harta saya, ini harta saya, ini usaha saya, semuanya ambil. Kemudian orang-orang musyrik itu pun mengambil seluruh harta Suhaib Ar-Rumi dan dia bebas hijrah ke Madinah. Kemudian dengan sebab Suhaib Ar-Rumi ini hijrah ke Madinah karena dia meninggalkan seluruh hartanya, maka Rasulullah SAW diberitahukan oleh Allah bahwa sahabatmu Suhaib Ar-Rumi, dia meninggalkan hartanya, dia memberikan semua hartanya kepada orang-orang musyrik demi hijrah. Maka Rasulullah SAW menunggu kedatangan Suhaib Ar-Rumi. Lalu dia berkata, ribahal bay' Abu Yahya, beruntunglah perdagangan Abu Yahya. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, beruntunglah perdagangan Abu Yahya atau Suhaib Ar-Rumi, karena Suhaib Ar-Rumi memberikan seluruh dunianya demi akhirat. Dia meninggalkan seluruh hartanya demi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah para sahabat yang memiliki
tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan seluruh hartanya demi iman. Dia meninggalkan seluruh hartanya demi hijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kebanyakan lihat berita, lihat secukupnya aja, tahu secukupnya aja tanpa perlu mendalami. Karena betapa banyaknya kabar yang seandainya kita tidak mengetahuinya, itu lebih baik buat iman kita dan lebih sehat buat hati kita, lebih membuat kita lebih bertawakal. Betapa banyaknya kasus dan kejadian yang ada pada diri kita, kita tidak tahu, tapi Allah selamatkan kita. Bagaimana cara mengingatkan suami agar tidak cinta dunia, lalai dalam ketaatan untuk bekal akhirat? Masya Allah Bapak, ini istri yang baik. Makanya Bapak Ibu Nabi mengatakan 4 ciri laki-laki yang beruntung. Kata Nabi, yang pertama, memiliki kendaraan yang tidak rewel, al-markabul hani. Bahwa Pak, kalau punya kendaraan, Masya Allah Pak, luar biasa, karena laki-laki ini mobilitasnya tinggi. Yang kedua, memiliki rumah yang lapang. Rumah itu tempat melabuhkan diri, hati Pak. Kalau kita dapat rumah lapang Pak, enak Pak. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, memiliki tetangga yang baik. Karena tetangga yang akan datang menolong kita, tetangga yang interaksi dengan cepat dengan kita. Yang keempat, wanita soleha yang membantunya taat kepada Allah SWT. Ibu-ibu, makanya ibu-ibu, tidak ada yang paling menyenangkan hati laki-laki Bapak-Bapak. Kalau ada seorang laki-laki suka, saya pernah punya teman Pak, dia suka memuji-muji istri. Kalau seorang suami memuji ibu di depan temannya, top. Iya. Tapi kalau yang ada Ustaz, istri saya, aduh ya Allah, musibah Ustaz. Ngomel dari pagi sampai sore Ustaz. Berhenti kalau sudah mau tidur aja. Saya bilang, dia cerita, dia bilang, istri saya ini Ustaz, kalau saya kemana-mana dia nggak pernah nanya kapan pulang Mas. Yang dia tanya, Mas mau makan apa? Kan ada tuh istri Bu, kamu di mana? Saya di, coba video call. Ini benar nih. Ada suami Bu, kalau depan teman-temannya singa, tapi kalau depan istrinya meong. Ya memang harus begitu Bu. Ya memang laki-laki yang baik adalah laki-laki yang paling baik sama istri. Dia bilang, Ustaz, saya kalau pulang ke rumah makan Bu, itu ikan durinya diambil dulu, lalu dikasih ke saya. Gimana dia nggak puji-puji? Dia puji-puji. Saya nggak tanya bagaimana, tapi dia cerita sendiri ke saya. Ya, subhanallah, bagaimana ini saya mau ke masjid disiapin sarungnya. Saya mandi disiapin semuanya. Bagaimana saya nggak kelepak-kelepak dengan istri yang seperti ini? Susah mau poligami dia, susah Ustaz. Bagaimana? Ibu-ibu coba lihat. Kalau makanya Nabi SAW mengatakan, ayyuma imra'atin matat, siapa wanita yang meninggal dunia, wa zawjuha radin, suaminya redha, dakhalatil jannah, wanita ini masuk surga. Subhanallah. Ibu-ibu pulang dari sini tanya suami, Mas, puluhan tahun kita menikah, apakah engkau redha dengan sikap dan tindak tanduk saya? Kalau dia bilang, Masya Allah aku redha, ibu-ibu selamat datang di surga. Cari keridhaan suami. Tapi kalau suami mikir-mikir jawabnya, piye ya dek, saya tak pikir-pikir saya ya. Ibu-ibu introspeksi diri. Ibu, kata Nabi, suamimu itu surgamu atau fa innahu naruki au jannah. Gampang mencari keridhaan suami, cari. Jadilah yang selalu membantu dalam ketaatan, termasuk istri ini, subhanallah. Selalu mengingatkan bagaimana suami yang baik, istri yang baik adalah membantu suaminya untuk taat kepada Allah SWT. Karena ibu, ada suami, ada keluarga tipe Ibrahim, ada suami tipe Nabi Nuh, keluarga tipe Nabi Nuh, ada keluarga yang tipe Nabi Muhammad SAW. Ada suaminya yang baik, tapi istrinya yang tidak baik. Istrinya ada yang tipe Fir'aun, suaminya Fir'aun tapi istrinya Asia, salah satu penghulu wanita di surga. Ya, maka Bapak Ibu, jadikan rumah tangga kita ini Pak sebagai ladang akhirat, Pak. Itu yang penting. Ya, Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati suami yang bangun sholat malam dan membangunkan istrinya. Coba deh. Wa aiqala imra'atan fa in abad, kalau suaminya istrinya tidak mau sholat,
nadhiha fi wajhihal ma, hendaklah ambil air percikan. Jangan seember Pak ya, sedikit. Kata Nabi SAW, Allah merahmati rumah yang seperti ini Pak. Saling tolong menolong Pak, maka saling mengingatkan Bu. Walaupun Ibu pemimpinnya adalah laki-laki Bu. Tapi Ibu, mohon maaf, saya banyak sekali mendengar seorang suami mengatakan, Ustadz, saya dapat hidayah melalui sebab istri saya. Bagaimana tidak? Sekarang pengajian ibu-ibu di mana-mana. Saya kewalahan sekarang pengajian ibu-ibu di daerah Galaksi Pekayon saya ini, sampai saya kewalahan. Tiap hari ada pengajian ibu-ibu. Tapi saya, Masya Allah Pak, saya kagum Pak. Karena banyak suami, karena suami itu Bu, kapan ngajinya sih? Sholat Jumat, cari kipas angin, masuk ke alam gaib. Siapa yang mengingatkan suami? Ya istri. Saya tahu halal haram dari istri saya Ustaz. Saya tahu bagaimana ini amalan yang baik, ini amalan yang tidak baik dari istri saya. Karena dia ngaji. Subhanallah Pak. Ibu-ibu dapat, kata Nabi, seorang dapat hidayah melalui sebab engkau itu lebih baik daripada onta merah. Maka Ibu, subhanallah ya. Karena bapak-bapak kapan ngajinya? Bapak-bapak di kantor kerja, pulang capek, sholat Jumat ngantuan. Paling setelah dia pensiun baru ngaji kayak gini Pak. Tapi ketika dia aktif kerja kapan? Ya istri ini yang punya peran penting Bu. Maka di antara ciri laki-laki yang beruntung adalah memiliki istri yang soleha. Di antara apa Bu istri soleha itu dalam Al-Quran? Kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, qanitatun hafizatun lil ghaib. Bima hafizallah. Bu, soleh itu artinya apa? Dua. Menjaga haknya Allah dan menjaga haknya makhluk. Maka Nabi Allah katakan ciri wanita yang soleh qanitat, rajin beribadah, taat kepada, ini haknya Allah. Hafizat, menjaga haknya suaminya, terutama kalau suaminya tidak ada. Itulah ciri wanita yang soleh. Haknya Allah, qanitat, dia rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, tapi juga rajin menjaga hak-hak suaminya ketika dia tidak ada. Ya maka ibu-ibu ingatin suami ngaji bareng. Ya, kalau dia bikin bawa radio apa, Ustaz, ibu saya kemarin ketemu orang, dia bilang, Ustaz, saya mengenal agama ini dari supir saya. Loh, kok bisa Pak? Itu supir saya, dia selalu kalau di kendaraan dia pasang radio dakwah. Lama-lama saya enggak, Pak, matikan. Tapi dia enggak pernah putus asa, dia terus. Lama-lama saya dengerin kok bagus. Radio apa? Ayo nyalain katanya. Dia dapat hidayah. Supir ini Masya Allah Pak, dia dapat pahala terus mengalir dari hidayah dari majikannya. Ya ibu pasang aja radio. Mungkin lama-lama dia apa sih ini? Mau dengerin aja Mas. Lama-lama dapat hidayah. Ya. Maka ibu-ibu jangan putus asa mengingatkan suami kita. Karena ibu bisa jadi dengan sebab kita hidayah itu datang dari banyak orang Bu. Ada pengajian yang saya bimbing di daerah, saya nggak usah sebut. Itu Bu, masjid Bu, nggak suka dengan pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ibu-ibu yang suka. Sekarang Bapak Ibu, alhamdulillah masjid itu makmur. Kenapa? Sebabnya dari ibu-ibu. Ibu-ibunya mengingatkan suaminya, Mas, tidak seperti yang kau bayangkan, itu ustadznya dalil semua kok. Al-Quran dan hadis yang sahih kita ini. Lama-lama suaminya, oh iya gitu ya Mak, iya. Akhirnya sekarang Masya Allah Pak, pengajian bawa bapaknya ramai, pengajian ibunya ramai. Dari mana? Faktor ibu, the power of emak-emak. Ya. Kita yang datang ngaji suaminya nggak suka sama kita, tapi sesuai istrinya Pak, lihat. Makanya Nabi mengatakan, aku tidak pernah melihat makhluk naqisatu aqlin, lemah, kurang akalnya, wadinin, kurang agamanya. Tapi apa kata Nabi? Dahsyatnya kata Nabi apa? Dia mampu bisa menghilangkan akal sehat laki-laki yang kuat. Itulah wanita. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Pertanyaan yang besar ini Pak. Ini punya konsekuensi sangat besar. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Dan siapa yang punya andil untuk bisa menyelesaikan semua problematika ini? Begini Pak ya? Betul. Apalagi ini masalahnya kesyirikan bukan hanya menyangkut 1-2 orang saja, ratusan bahkan ribuan orang melakukannya. Tadi Bapak tadi juga menyebut adalah kan ustadz, banyak ustadz yang justru melakukan perdukunan. Maka yang pertama, satu hal yang paling mudah dilakukan setiap muslim adalah masing-masing mengamalkan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Hal yang mudah dilakukan setiap manusia, setiap muslim,
masih di jangkauannya, tidak sulit insya Allah. Mari sama-sama kita tata diri kita dan keluarga kita dulu di rumah. Mulai dari situ. Kalau kita bicara hal yang di luar sana yang tidak terjangkau memang sulit, Pak. Apalagi permasalahannya, Pak, ditambah lagi sebagian tempat itu kesyirikan disebut sebagai kearifan lokal. Ini yang jadi repot ini. Dilegalkan. Ya tidak? Bahkan jadi tempat bahkan sebagai pemasukan wisata dari situ. Nah, ini menyangkut fulus kalau sudah begini. Beberapa tempat itu saya pernah dapat laporan dari beberapa ustadz yang datang survei tempat itu, hatta biaya parkirnya Bapak Ibu sekalian itu besar sekali biaya parkirnya. Belum bicara kuncennya, belum bicara petugas kebersihannya. Itu kan berarti kalau ingin memberantas ini semua kita harus siap-siap menghadapi orang-orang tadi yang kehilangan pekerjaan bisa jadi. Bahkan sebagiannya bisa jadi tahu, Pak, ini batil tapi masalahnya ini penghasilan saya dari situ, Ustaz. Maka ini memang tidak mudah. Ini tidak mudah. Ini tidak seperti kita membalikkan telapak tangan kita yang begitu mudahnya. Nah, memang Ustadz pintarnya ngomong, Pak. Tapi kalau sudah bicara tentang bagaimana kondisi masyarakat ini yang memang kita butuh pengkajian yang sangat dalam. Maka yang pertama saya pesankan, dan ini insya Allah terjangkau oleh kita semua. Mari sama-sama kita amalkan firman Allah dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini yang pertama. Maka tata diri kita, perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita. Nah, kalau masing-masing nanti pulang ke rumah, Pak, memperbaiki dirinya, memperbaiki keluarganya, maka lihat nanti lama-kelamaan muncul masyarakat yang bertauhid. Dari masyarakat bertauhid lama-kelamaan jadi negara yang bertauhid. Nah, maka nanti ditunjuklah pemimpin yang paham tentang tauhid. Yang sekarang ini yang paling bisa kita lakukan berdoa kepada Allah. Yang sekarang sudah memegang tampuk kekuasaan, kita doakan kepada Allah. Ini kewajiban kita, Pak. Berdoa kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah. Itu yang lebih baik. Ya. Dahulu belum tahu jika tidak boleh ziarah ke wali-wali. Sekarang bertobat. Pertanyaannya bagaimana dengan kebaikan kita, apakah terhapus? Nah, pertama, tidak boleh ziarah ke wali-wali ini tidak mutlak juga. Benar boleh, kenapa? Ya, antum misalkan orang mana antum? Orang-orang Cirebon. Pas lebaran mudik sementara memang rumah dekat siapa? Sunan Kalijaga. Cirebon siapa? Sunan Kalijaga ya. Nah, ya sudah ziarah ke sana, masya Allah. Itu muslim itu muslim ulama. Ziarah. Ya, kenapa siapa tidak boleh ziarah kubur? Boleh ziarah kubur. Yang dilarang itu satu, menyengaja-nyengaja. Kata Nabi, la tusaddu rihal, jangan menyulit-nyulit perjalanan, nyengaja perjalanan dalam rangka melakukan ibadah tertentu kecuali ketiga masjid. Boleh. Antum jual tanah, jual emas, antum tinggalkan keluarga, antum safar beberapa hari, boleh. Selama hanya ketiga masjid. Masjid Haram, Masjid Madinah, ke Masjid Aqsa. Keselain itu tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dilihat dari sisi memayah-mayah perjalanan. Tidak boleh kita memayah-mayah, sewa mobil, sewa bis, tinggalkan keluarga beberapa hari di perjalanan. Kata Nabi, la tusaddu rihal, jangan menyulit-nyulit perjalanan kecuali ketiga masjid, silakan. Haram, Madinah, Aqsa. Ya. Kemudian yang kedua, ziarah kubur adalah tujuannya. Tujuannya apa dulu? Ya. Yang kedua, maaf, mengkhususkan ziarah kubur ke si fulan. Betapa banyak orang ya mengkhususkan ziarah kubur ke Syekh fulan, orang tuanya nggak pernah diziarahin. Berarti ada pengagungan tersendiri. Bu, Pak, manusia itu ketika hidup betul berbeda-beda, tapi ketika sudah wafat sama diperlakukan, tidak boleh. Diagungkan satu dengan yang lainnya tidak boleh. Satu yang dari yang lainnya tidak boleh. Betul Nabi itu gagah, betul ulama sahabat itu gagah, tapi setelah wafat tidak boleh dibeda-bedakan. Makanya di zaman Umar bin Khattab ketika paceklik, ketika tidak turun hujan, maka Umar bilang, kunna natawassul binabiyina. Dulu kami ketika Nabi hidup kita bertawassul meminta doa Nabi kami. Fatawaffa, lalu Nabi wafat. Fanatawassal bi ammi nabiyina, maka sekarang kami bertawassul dengan doa paman Nabi kami. Ya Abbas kum fad'ullah lana. Hai Abbas, berdiri doakan kami.
Mana yang lebih utama, Abbas apa Rasul? Tentu Rasul. Tapi karena sudah wafat, mereka tidak datang ke Rasul, datang ke Abbas. Dulu ketika Rasul masih hidup, mereka minta kepada Nabi agar diturunkan hujan istisqa. Tapi ketika Nabi wafat, mereka tidak datang ke kuburan Nabi. Status sama, Pak. Makanya kuburan Nabi kayak kuburan siapa kayak tidak boleh dibangun, nggak boleh diwarnai dan seterusnya. Menyengaja mengkhususkan kuburan tertentu tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga yang lebih hebat lagi adalah tujuan-tujuan. Ini yang banyak. Ada orang datang ke kuburan keramat tertentu tujuannya ini, tujuannya itu, berharap ini, berharap itu, dan ini yang banyak, Pak. Maka ini juga berlebihan, gulu, yang ini merupakan jembatan untuk menuju kepada kesyirikan.